Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, sampai malam ini kita masih senantiasa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan iman dan Islam, kekuatan secara zahir dan batin, sehingga kita sekalian mampu menjalankan kewajiban ibadah puasa kita. Moga-moga ibadah puasa kita senantiasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalus sholihah. Salat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa panji-panji kebenaran, yang merubah tatanan manajemen dunia dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang mana manusia ini nanti pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada satu pengayoman sama sekali kecuali hanya pengayoman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama yaitu imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ini adalah yang menjadi dambaan setiap umat di muka bumi, karena pemimpin adil itu adalah pemimpin yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka keputusan apapun yang dihasilkan oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kamu sekalian membenci suatu kaum sehingga kamu tidak bisa berbuat adil, padahal adil itu adalah bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, itu bagian daripada hakikat daripada kita sebagai pemimpin. Bukan hanya pemimpin di lingkup yang paling kecil, tapi juga lingkup yang paling besar. Semuanya itu punya rasa tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah sebagai pemimpin, dan setiap kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan rakyatnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu sebagai seorang pemimpin itu rasanya berat. Karena itu pemimpin itu harus bisa dan mampu mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Harus bisa berbuat adil, seimbang. Tidak pandang itu kaya, tidak pandang itu miskin, tidak pandang itu ganteng atau tidak pandang itu yang jelek. Banyak diantara saudara kita adalah ada yang tidak punya kemampuan, misalnya cacat secara fisik. Itu semua adalah sebagai seorang pemimpin harus juga memperhatikan nasib daripada mereka, bagaimana mereka itu juga bagian daripada manusia yang hidup di negara yang kita cintai. Moga-moga negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Itu konsep yang pertama. Insya Allah kalau pemimpin itu adil, maka Allah akan memberikan pengayoman, di mana hari itu adalah tidak ada pengayoman sama sekali kecuali pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang di dalam perilakunya, di dalam akhlaknya itu selalu
dihubungkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang cinta beribadah kepada Allah, tumbuh semangat dalam beribadah, dalam berjuang untuk memperjuangkan nilai-nilai agama Islam. Ini adalah termasuk pemuda yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perlindungan itu nanti dan pada waktu itu tidak ada pengayoman sama sekali, kecuali hanya pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syabbun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda yang mampu menjadi contoh, menjadi pilar dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda yang baik adalah pemuda yang punya nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diharapkan dan sangat diharapkan pemuda yang tumbuh adalah membuat kreativitas yang bagus, menggerakkan teman-temannya dengan gerakan yang baik, yang punya nilai positif. Tidak hanya mereka itu adalah hidup tapi tanpa tujuan, na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah kelompok yang kedua. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kelompok yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu dihubungkan, digantungkan untuk kemakmuran masjid, untuk merawat masjid, untuk beribadah di masjid, untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Ini adalah orang yang mana orang ini nanti akan mendapatkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki yang dimana hatinya selalu tergerak untuk tumbuh beribadah kepada Allah, selalu digantungkan ke masjid dalam kondisi dan situasi apapun, itu insya Allah mereka nanti ketika soal di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlindungan di mana tidak ada perlindungan sama sekali. Kemudian rajulan tahabba billah wa tafarraqa fillah. Dua orang laki-laki yang selalu cinta karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi cinta artinya sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus selalu ikut serta, andil dalam mengembangkan misi keislaman, ikut memakmurkan musholla, memakmurkan masjid, memakmurkan pondok pesantren, memakmurkan madrasah, memakmurkan pembangunan yang mana pembangunan itu manfaatnya yang bisa dan mampu dirasakan oleh kehidupan umat. Jadi berpisah juga karena Allah, bertemu juga karena Allah. Tahabba fillah wa tafarraqa fillah. Ini adalah dua laki-laki yang luar biasa dan hebat. Itu termasuk kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun ta'atu imratun faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Wa rajulun ta'atu imratan dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi ini lebih hebat lagi, seorang laki-laki yang mana laki-laki ini yang dirayu dan dibujuk oleh seorang perempuan yang punya kepangkatan, punya kekayaan harta benda, punya kecantikan, punya jabatan. Lalu seorang laki-laki ini adalah mampu menahan hawa nafsunya. Dia sampai berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Saya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah zaman di masa era seperti ini adalah banyak laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya pangkat atau yang lainnya? Apakah laki-laki ini tergelincir ataukah tidak? Lah, ini tergantung keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Jika laki-laki ini mampu menahan, mampu tidak berbuat macam-macam ketika diajak oleh seorang perempuan yang cantik, jelita, kaya raya, punya pangkat, punya jabatan, punya mobil, punya mercy dan lain sebagainya, tapi dia seorang laki-laki ini berani berkata,
inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Inilah termasuk laki-laki yang begitu hebat, begitu jos. Kemudian seorang laki-laki yang selalu mendermakan kekayaannya lewat tangan kanannya, tetapi tangan kirinya tidak tahu. Ini termasuk kelompok yang akan mendapatkan perlindungan, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita dalam hidup ini kita selalu introspeksi. Yang pertama kepada diri kita, perilaku kita muhasabah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain, akhirnya orang lain meniru perilaku kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kita hindari. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kekuatan, baik cara zahir batin, dalam rangka jihad fisabilillah. Jihad dalam artian adalah menahan hawa nafsu kita. Sebab jihad yang paling berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafsi. Jihad menahan hawa nafsu. Ini yang paling berat untuk dipertahankan dalam kehidupan manusia. Sebab manusia hidup itu banyak godaan dan banyak rintangan, sehingga semuanya itu adalah jika manusia itu tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka kehidupan manusia akan jadi berantakan. Itu adalah termasuk kehidupan dari berbagai sektor kehidupan. Bisa saja manusia diuji oleh Allah tidak punya duit, karena nafsunya tidak kuat, akhirnya mencuri. Bisa saja orang itu diuji oleh Allah dalam keadaan yang sakit, tidak kuat, akhirnya dia berbuat yang tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita hanya bisa berdoa, kita terus juga berusaha. Setelah berusaha, maka yang paling penting dalam hati kita adalah terus berusaha dibarengi dengan doa. Karena kita punya akal pikiran yang sehat, kita gunakan ini baik, ini tidak, yang mampu memberikan filter dalam kehidupan kita. Pertimbangannya adalah dari akal sehat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.